Gini, Bapak Presiden terus mengikuti aspirasi para pekerja dan beliau memahami keberatan dari para pekerja terhadap peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 22 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua. Protes soal JHT banyak yang nggak nyambung. Ditulis oleh Alifur Rahman. Program Jaminan Hari Tua atau JHT menurut saya sudah bagus dan pas dibayarkan pada usia 56 tahun. Kalaupun mau dinego palingnya turun jadi usia 55 tahun dan seterusnya. Jadi, kalau sekarang ada yang protes dan meminta agar dana JHT bisa dicairkan kapan saja, itu jelas adalah protes dari orang yang tak paham skema asuransi. Di mana-mana yang namanya asuransi, pasti ada waktu pencairan. Misalkan asuransi pendidikan anak, hanya bisa dicairkan saat anak sudah sekolah atau kuliah. Karena program asuransi dibuat sesuai peruntukan, makanya waktu pencairan juga ditentukan. Nah, kami sampaikan bahwa pada tanggal 2 Februari yang lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan Menaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dan saat ini terdapat 2 program perlindungan pekerja dan dapat disampaikan bahwa jaminan hari tua berbeda dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan hari tua merupakan perlindungan pekerja atau buruh untuk jangka panjang, sementara jaminan kehilangan pekerjaan merupakan perlindungan pekerja jangka pendek yang juga diberikan kepada pekerja dan buruh. Jadi tidak bisa misalkan kita ikut asuransi pendidikan anak, tapi mau dicairkan karena alasan butuh modal buat usaha. Itu jelas sudah tidak sesuai peruntukan. Begitu juga dengan jaminan hari tua. Semestinya tidak bisa dicairkan alasan buat modal usaha, karena sudah beda bab. Bahkan menurut saya pemerintah sudah membuat sebuah aturan yang jauh lebih baik daripada perusahaan asuransi swasta. Di perusahaan asuransi kita bisa mencairkan kapan saja, tapi penalti yang dikenakan sangat tinggi, bisa sampai 75% potongannya. Jadi kayak rugi banget ikut asuransi kalau berhenti di tengah jalan. Tapi pemerintah dalam hal ini mencoba mengakomodir kebutuhan pekerja. Mereka bisa mengajukan pencairan 30% untuk keperluan pembelian rumah dan 10% lagi untuk keperluan lainnya setelah 10 tahun keanggotaan. Bahwa kemudian ada pekerja butuh modal, mestinya tidak perlu mengganggu JHT. Kalau butuh modal, pemerintah sudah siapkan program KUR. Setahu saya ini sangat mudah pencairannya. Kalau ada yang bilang dana JHT ini punya pekerja, kenapa pemerintah ikut campur dan pegang uang pekerja? Apa karena nggak ada duit? Apa buat bangun IKN? Dan sebagainya. Banyak pertanyaan nyeleneh dan nggak nyambung terkait JHT ini. Bagi saya, anggaran untuk IKN dan JHT itu juga sudah beda bab. Keduanya harus berjalan beriringan tanpa perlu mengganggu yang lain. Anggaran untuk masing-masing program sudah ada posnya, seperti halnya anggaran bikin waduk, tol, dan beli pesawat tempur. Itu jelas beda. Selain itu, sebenarnya dana JHT itu bukan sepenuhnya uang pekerja, tapi juga ada uang perusahaan. Komposisinya gaji pekerja 2% dan perusahaan 3,7%. Jadi total 5,7% per bulan. Secara proporsi saja jelas lebih besar uang perusahaan. Secara aturan, perusahaan bersedia membayar asuransi pekerjanya dan membayar 3,7% dari gaji. Itu juga karena diatur oleh pemerintah. Jadi teriakan pro rakyat, pro buruh, dan sebagainya itu sejatinya teriakan yang mengaburkan manfaat dari program JHT itu sendiri. Niat pemerintah sudah benar, karena di mana-mana di negara maju, aturan seperti ini sudah lama berlaku, sejak berpuluh tahun yang lalu. Di Malaysia saya tahu sendiri, potongan gaji kepada pekerja itu sudah ada sejak lama. Di Singapura juga sama, hanya namanya saja yang beda, bukan JHT. Tapi ya intinya sama, cuma beda bahasa.
Ya, sebetulnya ada misinformasi ya, bahwa penetapan JHT itu dalam artian karena memang benar-benar supaya nggak habis di masa sebelum tua. Wajar kalau menerimanya di masa tua, karena rata-rata karena boleh dicairkan kapanpun masa tuanya nggak ada. Oleh karena itu namanya juga JHT, jaminan hari tua, ya dapatnya hari tua, karena rata-rata dihabiskan sebelum tua, karena dibolehkan diambil setiap saat. Nah, kita di Indonesia baru mau berlakukan, lebih tepatnya mau diberlakukan lagi. Karena sebenarnya sejak 2004, aturan ini sudah ada dalam Undang-Undang SJSN. Cuma prakteknya sempat berubah pada 2015 karena pemerintah tidak mampu menjawab pertanyaan kalau ada yang kena PHK. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Makanya JHT diatur agar bisa dicairkan jika terkena PHK. Tapi besok pemerintah sudah meluncurkan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi yang kena PHK bisa mendapatkan sejumlah uang sebesar 45% dari gaji pada bulan pertama sampai bulan ketiga. Lalu bulan keempat sampai keenam mendapat 25% dari gaji. Asumsinya setelah 6 bulan, pekerja sudah mendapatkan pekerjaan baru lagi. Meski memang di lapangan masih banyak praktek pekerja diminta mengundurkan diri, lalu kemudian terjadi negosiasi pesangon di bawah yang sudah ditetapkan. Dan masalahnya mereka yang mengundurkan diri ini termasuk yang dikecualikan dalam penerima JKP. Bagi saya ini perlu dievaluasi agar misal ada yang dipaksa resign bisa tetap bertahan minimal 6 bulan setelahnya. Kebijakan ini jelas lebih mudah ditetapkan dibanding melakukan razia atau screening terhadap perusahaan yang nakal memaksa pekerjanya untuk resign. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.